Assalamualaikum semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian black box, white box, dan terakhir aplikasi yang akan diujikan. Dan white box testing atau yang dapat diartikan menjadi pengujian kotak putih adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dan kode dari perangkat lunak. Lain halnya dengan black box testing yang hanya melihat hasil input dan output dari perangkat lunak. Pengujian white box testing berfokus pada aliran input dan output dari perangkat lunak. Untuk aplikasi yang akan diuji, yang bernama Abravis atau singkatan dari absensi geografis, adalah sebuah aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan para pekerja piket untuk mengelola sebuah data absensi yang rumit dan untuk memudahkan analisa data absen siswa dengan cepat dan tentunya menghemat waktu. Selain memudahkan para pegawai piket, Abravis juga bertujuan untuk memudahkan para siswa ketika ingin memasukkan data absen, baik data hadir, sakit, izin, maupun data alpa. Selain dari sistem yang kami sediakan, Abravis juga menyediakan sistem chatting yang bertujuan untuk memudahkan interaksi para pengguna untuk saling berinteraksi langsung dari aplikasi. Untuk praktek pengujiannya akan dipaparkan oleh teman saya. Proyek aplikasi kita baru sampai mana nih? Proyek aplikasi kita baru sampai tahap desain. Oke. Kita lanjut lagi nanti ya. Ada notifikasi nih. Buat kau kak. Kayaknya ada notifikasi dari admin absen. Ayo kita absen. Ayo. Di sini saya ingin menguji aplikasi absensi geografis. Bisa kita lihat di sini adalah tampilan indeks atau tampilan default dari aplikasi Abravis. Bisa kita lihat di sini terdapat dua menu masuk sama menu daftar. Berhubung di sini saya belum memiliki akun, maka pertama-tama akan membuat akun terlebih dahulu. Kita lihat di sini kita disuruh memasukkan nama lengkap, email, sama nama ibu atau ayah. Kita disuruh memasukkan email dengan syarat harus email yang aktif, karena akan berguna nanti ketika memverifikasi email address. Di sini kita disuruh memasukkan tempat lahir, tanggal lahir, sama jenis kelamin. Juga kita disuruh memasukkan kelas, jurusan, sama jurusan berapa. Juga disuruh memasukkan password, confirmation password, sama NIS. Password sama confirmation password itu harus sama. Kalau berbeda, maka akan error dan harus lebih dari 8 karakter. Kita masukkan nomor WhatsApp sama nomor handphone, terus kita juga disuruh memasukkan tahun ajaran. Kita juga disuruh memasukkan nama wali kelas sama alamat lengkap kita masing-masing. Kalau udah, kita bisa klik submit untuk mengirimkan data.
kita registrasi, sistem akan otomatis nge-get IP address kita masing-masing yang nantinya akan berguna pada saat absen. Kita berhasil meregistrasi, maka kita akan di-redirect ke homepage. Di sini kita bisa lihat kita disuruh memverifikasi email address. Kode verifikasi email akan dikirim secara otomatis ke email yang kita daftarkan tadi. Kita tidak bisa mengakses halaman-halaman atau page-page yang lain sebelum kita memverifikasi email. Bisa kita lihat kita berada di dalam zona absen. Kita berada di dalam zona absen, maka kita bisa mengklik tombol hadir. Tapi jika kita berada di luar zona absen, maka kita tidak bisa mengklik tombol absen. Bisa kita lihat di sini, saya berhasil melakukan hadir karena saya berada di dalam zona absen. Di sini juga terdapat pesan error, hadir hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu hari karena dalam satu hari kita cuma bisa absen satu kali. Di sini juga terdapat pesan error, data absen Anda hari ini sudah tercatat. Itu dikarenakan kita sebelumnya sudah melakukan absen hadir. Begitu juga ketika kita mengklik izin, maka akan menampilkan pesan error yang sama. Di sini kita juga bisa membuat surat sakit dengan mengklik tombol PDF. Di sini bisa kita lihat sistem akan secara otomatis membuatkan kita surat pemberitahuan sakit yang nantinya kita bisa print ataupun bisa kita kirim melalui fitur chat up dalam aplikasi ini. Begitupun dengan surat izin. Surat izin akan secara otomatis dibuatkan oleh sistem. Ini juga terdapat statistik absen kita dalam 1 tahun. Dari bulan Januari sampai bulan Desember. Di sini juga terdapat menu profile. Bisa kita lihat di sini, profile kita adalah seorang perempuan. Karena pada saat kita membuat akun, jenis kelamin kita perempuan. Jika jenis kelamin yang kita pilih laki-laki, maka akan tampil yang image laki-laki. Di sini kita juga bisa mengupdate alamat email, nama wali kelas, alamat kita sama password. Di sini saya akan mencoba fitur update image. Ketika kita berhasil mengupdate image, maka image akan secara otomatis berubah dan memunculkan pesan berhasil mengubah foto. Di sini saya akan mencoba update alamat email. Di sini saya ingin memasukkan sebuah alamat email yang sudah ada. Jika kita memasukkan alamat email yang sudah ada, maka akan keluar pesan error yang dimana email ini sudah tersedia. Tapi jika kita memasukkan email yang belum ada, maka akan keluar pesan kalau email berhasil diupdate. Saya mau mencoba fitur update nama wali kelas.
Nama wali kelas harus lebih dari 5 karakter. Jika kurang maka akan error. Di sini saya ingin mencoba fitur update alamat. Jika alamat yang kita masukkan benar, maka akan keluar pesan berhasil mengubah alamat. Di sini juga saya ingin mencoba fitur ubah password. Jika password sama confirmation password itu tidak sama, maka akan error. Tapi jika sama, maka akan berhasil. Dengan syarat, password sebelumnya itu harus benar. Jika kita berhasil mengupdate password, maka kita akan di redirect ke halaman login page. Pada halaman login page ini, kita disuruh memasukkan email sama password yang baru. Di sini juga terdapat page rekap absen yang dimana mencakup seluruh data absen kita, termasuk data pribadi. Di sini juga terdapat beberapa statistik absen. Di sini merupakan page data tabel hadir, yang dimana akan mencakup semua data tabel hadir kita. Di sini juga terdapat page bantuan yang dimana jika kita tidak paham tentang aplikasi ini, kita bisa melihat pertanyaan beserta jawabannya. Di sini juga terdapat alamat email admin yang dimana kita bisa mengirimkan email ke admin tersebut. Jika pertanyaan yang kita cari tidak ada, kita juga bisa menghubungi admin dari aplikasi ini. Jika kita berhasil mengirimkan pesan, maka akan muncul sebuah pesan telah terkirim. Ini akan secara otomatis terkirim ke email yang jadi subjeknya. Bisa kita lihat di sini pesan email yang tadi sudah terkirim. Kita juga bisa mengirimkan pesan melalui fitur chat dalam aplikasi ini. Di sini saya akan mencoba login sebagai admin, tetapi tidak mencentang reCAPTCHA. Jika kita tidak mencentang reCAPTCHA, maka akan keluar error. Kenapa diadakan fitur reCAPTCHA ini? Bertujuan agar meminimalisir serangan brute force. Jika berhasil login, maka akan di-redirect ke homepage admin. Di sini terdapat menu data siswa yang berisi data-data siswa. Di sini bisa kita lihat terdapat total hadir, total sakit, total izin, dan total alfa dari setiap siswa. Di sini saya juga akan mencoba fitur update siswa. Saya akan mencoba mengubah nama siswa. Jika berhasil, maka akan terubah secara real time. Ini saya juga ingin menghapus data hadir siswa yang namanya Luvena. Jika berhasil menghapus, maka akan secara real time terhapus. Di sini juga saya ingin mencoba fitur chat Abrafis. Admin akan mencoba mengirimkan pesan ke Luvena. Jika berhasil terkirim, akan muncul secara real time di Luvena. Di fitur chat ini, user bisa mengirimkan file berupa gambar, video, teks, audio, dokumen.
Di sini juga terdapat fitur to-do list yang berguna sebagai pengingat kegiatan admin. Di fitur ini, admin bisa melakukan add, update, delete, serta update status to-do list. Homepage admin terdapat fitur ingatkan semua siswa untuk mengisi data absen. Cara kerja fitur ini cukup dengan mengklik maka akan mengirim pesan pengingat ke semua siswa secara otomatis. Jika alamat IP siswa diubah, maka siswa tidak dapat melakukan absen. Dikarenakan IP saat daftar harus sesuai dengan IP saat melakukan absen. Jika siswa memasukkan IP address sesuai yang tadi didaftarkan, maka absen dapat dilakukan. Di sini juga terdapat page galeri yang dimana menampilkan dokumenter dari para pembuat aplikasi. Ini fitur peringkat siswa. Kenapa di fitur ini kosong? Karena di fitur ini hanya akan menampilkan data absen hadir siswa yang lebih dari 20 kali absen hadir. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait black box. Saya akan menjelaskan kode dari fitur to-do list. Ini bisa kita lihat. Ini merupakan kode fitur to-do list. Di sini terdapat wire submit prevent store yang dimana ini akan menjadi function untuk membuat data to-do list. Di dalam form terdapat inputan wire model, nama yang akan menampung dari to-do list, dan terdapat button yang bertipe submit yang berfungsi untuk mengirim semua data. Data-data yang tadi diproses di dalam function store dan di dalam function store terdapat validasi nama dan proses penginputan data ke dalam database. Jika berhasil menginputkan, maka akan diarahkan ke to-do list store dengan membawa variabel data, dan di dalam home admin akan dilisten to-do list store dan di-passing menjadi handle to-do list store yang akan nantinya dijadikan function agar data yang dibuat dapat bekerja secara real time. Ini juga terdapat form untuk update data to-do list. Fungsinya hampir sama dengan yang add data to-do list. Tetapi dalam form update data to-do list terdapat variabel tambahan untuk menampung ID dari data to-do list yang akan diupdate. Di sini terdapat wire click destroy dengan mengambil ID yang akan digunakan untuk mendelete data to-do list. Di dalam function destroy yang menampung variable ID dari data yang akan didelete, maka kode akan mencari data yang akan didelete sesuai
ID yang dimasukkan. Di sini juga terdapat wire click find to do list dengan mengambil ID dari to do list yang akan diubah statusnya. Di dalam function to do list dengan mengambil variabel ID yang dimana to do list akan mencari ID yang tadi dimasukkan, terus data statusnya akan diubah atau diupdate menjadi selesai.